Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Saskia Nela dengan NIM 250420107. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cyberetik dalam perspektif Islam. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu cyberetik terlebih dahulu. Jadi cyberetik itu merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital. Jadi cyberetik ini merupakan norma dan juga perilaku pada saat kita menggunakan media digital. Nah, tujuannya itu yang pertama bertanggung jawab. Jadi dengan cyberetik ini kita diajarkan norma dan juga perilaku bagaimana saat kita bermain media sosial di dunia serba digital ini. Jadi kita harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Contohnya pada saat kita mengirimkan sesuatu, kita harus bertanggung jawab apakah itu beritanya benar ataupun tidak. Dan yang kedua, menghormati hak orang lain. Nah, kita harus mengetahui antara kewajiban dan juga hak orang lain. Jadi pada saat kita bermain media sosial itu kita harus mengetahui apa saja hak yang tidak bisa kita lewati gitu. Nah, yang ketiga, mematuhi norma. Pada saat bermain media sosial kita juga harus memiliki etika dan juga norma-norma yang ada di situ. Jadi kita tuh nggak boleh selalu kayak melewati batas gitu. Dan yang keempat, menggunakan internet secara bijak. Jadi bijak saat menggunakannya. Pada saat mengirim reels kepada teman, kita tuh harus bisa bermanfaat kepada orang lain, bukan hanya diri sendiri, kepada orang lain juga. Nah, yang kedua, konsep etika dalam perspektif Islam. Jadi dalam Islam itu etika dikenal sebagai akhlak. Nah, karakteristik etika Islam itu yang pertama bersumber dari Al-Quran dan hadis. Walaupun Al-Quran sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai media sosial, akan tetapi ada juga surah, ada juga hadis di mana menjelaskan kita itu bagaimana dalam berbicara kepada orang lain. Kalau misalnya kita nggak bisa bertanggung jawab apapun yang kita katakan, itu lebih baik untuk diam gitu. Dan yang kedua, berlaku universal. Dan yang ketiga, mengutamakan kemaslahatan. Jadi kemaslahatan ini kita tuh harus bisa bermanfaat gitu. Yang keempat, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban seperti saya katakan sebelumnya. Dan yang kelima, bertanggung jawab atas setiap perbuatan. Nah, jadi apapun yang kita kirim, apapun yang kita bagikan kepada teman misalnya ya, misalnya pada saat kita mengirim suatu berita gitu, nah kita tuh harus bisa bertanggung jawab apakah ini hoax atau tidak. Jadi kita tuh harus betul-betul teliti dengan berita tersebut. Nah, yang ketiga, dasar cyberetik dalam Islam, yaitu yang pertama, prinsip kejujuran, tidak menyebarkan hoax, tidak membuat akun palsu, dan tidak memalsukan bukti transaksi. Nah, yang pertama, tidak menyebarkan hoax. Pernah terjadi sebuah kasus di mana pada tahun sebelumnya Aceh mengalami banjir bandang. Pada saat itu mengalami banjir dan terjadi dua fenomena di mana gas di Arun itu meledak dan yang kedua itu banjir. Nah, ada suatu berita yang mengatakan kalau akan terjadi kemungkinan kalau di Arun itu akan meledak lagi gasnya. Jadi semua masyarakat sekitar harus mengungsi segera. Nah, pada saat itu masyarakat sekitar mengalami kepanikan karena yang pertama belum ada persiapan sama sekali, dan yang kedua harus meninggalkan barang-barang berharga mereka yang menyebabkan rumah mereka itu kemalingan. Dan juga ada di suatu daerah di mana pada saat banjir tersebut itu dikatakan kalau mau terjadi tsunami yang kedua gitu. Nah, salah satu masyarakat itu termakan isu sehingga dia meninggal dunia karena terkena serangan penyakit jantung kalau nggak salah, dan di situ dia meninggal dunia. Jadi dengan menyebarkan berita yang nggak benar tersebut, bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi merugikan orang lain juga. Nah,
Ternyata pada saat tsunami tersebut itu mereka yang panik itu otomatis meninggalkan rumah dan pergi mengungsi ke tempat lebih tinggi. Jadi menyebabkan maling-maling itu lebih mudah untuk mencuri barang-barang berharga mereka. Nah, yang kedua, tidak membuat akun palsu. Banyak dari kita sekarang yang membuat akun second gitu, ataupun orang-orang membuat akun palsu untuk melakukan segala kegiatan yang menurut saya bisa dibuat ataupun lakukan di aktivitas akun yang pertama. Dan yang ketiga, tidak memasukkan bukti transaksi. Nah, banyak sekali dari kita, mungkin semoga kita nggak mengalami yang pada saat melakukan transaksi ataupun pada saat melakukan pembayaran itu selalu memasukkan karena mungkin aja yang pertama tidak melakukan verifikasi lebih lanjut. Yang kedua, tidak memastikan apakah itu sudah benar transaksi yang dikirimkan pada hari ini atau tidak. Dan ini nggak boleh dilakukan karena kita harus jujur dan kita itu sesama manusia harus bisa saling bermanfaat satu sama lain. Nah, yang selanjutnya ada menjaga lisan, yaitu yang pertama berkata baik. Nah, kita harus bisa nggak hanya di media sosial, tetapi pada kehidupan sehari-hari kita juga harus bisa menjaga lisan, berkata-kata baik kepada teman, kepada keluarga ataupun masyarakat sekitar. Yang kedua, tidak menghina. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh saling menghina satu sama lain. Kita harus saling menghormati satu sama lain dan selalu tidak membedakan antara satu sama lain. Dan yang ketiga, tidak menyebarkan ujaran kebencian. Misalnya kita walaupun benci kepada orang lain, kita harus mengetahui kenapa kita benci orang lain tersebut. Apakah karena sikapnya, apakah karena ada hal yang dilakukan sehingga kita tidak menyukai itu. Itu merupakan hal yang wajar, akan tetapi kita nggak boleh menghasut orang lain untuk membenci dia. Karena apa? Kita nggak tahu sikap dia kepada orang lain. Nah, tidak menyebarkan ujaran kebencian yang artinya pada saat di media sosial kita sering melihat mungkin ada suatu artis ataupun ada suatu hal yang lain, itu kita bilang nggak suka ataupun hal sebagainya. Nah, kita di sini nggak boleh melakukan itu. Kita cukup diam dan menyimpan dalam hati gitu. Menjaga amanah dan privasi. Yang pertama, tidak menyebarkan data pribadi. Kita harus mengetahui pada saat misalnya kita mengetahui informasi seorang teman gitu. Nah, kita tuh berarti pada saat dia bercerita kepada kita, dia sudah percaya kepada kita. Dia percaya bahwa kita itu bisa menjaga rahasia dia, kita bisa menjadi pendengar yang baik, dia bisa menjadi solusi bagi dia gitu. Nah, pada saat kita sudah mendengarkan itu, kita nggak boleh membicarakan itu kepada orang lain karena kita nggak tahu apakah itu kelemahan dia yang mungkin dia udah simpan sebaik-baiknya, tetapi kita dengan santainya membagikan cerita tersebut kepada orang lain. Nah, yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi. Seperti yang saya katakan tadi, menjaga kerahasiaan informasi yang berarti kita itu nggak boleh terus menyebarkan. Akan tetapi pada saat kita sudah dipercaya untuk menyimpan informasi tersebut, kita harus menjaga sebaik mungkin. Dan ada bentuk pelanggaran cyber etik. Yang pertama, ada penyebaran hoax. Nah, jadi pada penyebaran hoax ini kita harus meneliti apakah data-data yang kita dapatkan itu, apakah informasi atau sumber yang itu, apakah ini benar beritanya atau tidak. Karena sering kita temui tentang berita tentang artis ataupun berita tentang bencana dan sebagainya. Itu sangat penting karena apa? Itu tidak menyebabkan kepanikan. Dan pada saat kita meneliti apakah itu hoax ataupun tidak, kita tidak boleh langsung menyimpulkan suatu data ataupun wah ini ternyata udah benar dari satu sumber, tapi kita harus meriksa dari sumber-sumber lainnya juga. Yang kedua, cyberbullying. Nah, bentuk cyberbullying yang bentuk pelanggaran cyber etik itu yang kedua cyberbullying.
sering kita lihat kalau misalnya orang-orang gak suka, dia akan membuli. Contoh pada kasus sebelumnya, pada studi kasus pada tugas sebelumnya, di mana ia menyebarkan ujaran kebencian di sebuah grup yang akhirnya membuat mental dari korban itu drop, dan dia bahkan tidak bisa menjalani aktivitas sehari-harinya dengan normal gitu. Dan yang ketiga, gibah dan fitnah di media sosial. Nah, ini sering banget ditemukan pada suatu akun di mana mereka itu terkadang menggibah pada saat di media sosial tersebut. Jadi mereka sering mengirimkan chat ataupun pesan pada saat itu tentang ujaran kebencian di situ. Dan yang keempat, plagiarisme. Nah, jadi plagiarisme ini itu sangat lumrah ditemukan di sini. Mulai dari langsung mengopas di ChatGPT ataupun langsung mengopas tanpa menyebutkan sumber-sumber dari situ. Nah, itu sangat tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena dari sumber tersebut dia sudah lelah memikirkan, sudah membuat sebagus mungkin supaya ini bermanfaat bagi orang lain, maka kita harus bisa memanfaatkan itu juga. Jadi kalau misalnya kita membuat tugas akan tetapi sudah cocok dengan itu, kita bisa melihat sumber ini, akan tetapi kita lebih memikirkan lebih lanjut dan menyempurnakan gitu, nggak langsung kita kopas, kita salin dan kita tempel pada tugas kita. Nah, kalaupun misalnya nanti udah cocok, nah kita bisa menyimpulkan semua sumber yang dari kita dapatkan gitu. Nah, contohnya ini, yang pertama menghina di kolom komentar seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua, menyebarkan berita tanpa verifikasi. Dan yang ketiga, mengambil karya orang lain tanpa mencantumkan sumber. Nah, itu tadi merupakan bentuk-bentuk pelanggaran cyber etik. Dan ada dampak pelanggarannya bagi individu. Yang pertama, kehilangan kepercayaan. Jadi kepada korban, terkadang dengan cyber etik ini akan membuat dia merasa drop, dan bahkan dia tidak percaya diri lagi di kemudian hari. Karena apa? Karena dia sendiri sudah berusaha dengan lebih baik pada saat menjalani hari-hari biasanya. Akan tetapi dengan adanya pembulian, dengan adanya gibah di media sosial, itu membuat dia berpikir apa yang salah dengan dirinya, sehingga terkadang dia menjadi frustasi dan akhirnya drop. Yang kedua, terdapat sanksi hukum. Pada saat kita pada saat pelanggaran tersebut, yang pastinya terdapat sanksi-sanksi yang diterimanya, mulai dari sanksi-sanksi sosial ataupun sanksi-sanksi lainnya. Yang ketiga, menurunkan akhlak. Nah, kita dengan etika itu sama dengan akhlak. Jadi ketika kita bermedia sosial, kita harus benar-benar melakukan sebaik-baiknya, karena sekarang juga enggak memungkinkan kalau misalnya kita enggak bermain media digital, karena kita mengikuti perkembangan zaman. Yang artinya ketika perkembangan zaman itu teknologi semakin canggih, mulai dari ponsel, laptop, dan lain sebagainya. Nah, bagi korban yang pertama ada gangguan psikologis. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bagi para korban itu, dia akan kehilangan rasa percaya diri dia pada saat muncul di permukaan publik gitu, karena terlalu sering mendapatkan hate comment ataupun yang lain sebagainya. Dan yang kedua, kerugian finansial. Dan yang ketiga, rusaknya reputasi. Nah, bagi korban mungkin dia sudah mencapai apapun yang dia lakukan untuk bisa mencapai pada saat ini gitu, mulai dari nama baiknya. Akan tetapi dengan adanya contohnya seperti cyberbullying ataupun gibah di media sosial, orang-orang bisa melihat, wah ternyata dia seperti ini. Dengan itu rusaknya reputasi dia yang selama ini susah-susah dia bangun.
Nah, bagi masyarakat yang pertama konflik sosial, dan yang kedua menurunnya kepercayaan terhadap informasi. Nah, seperti studi kasus yang saya ceritakan sebelumnya, pada saat banjir tersebut terdapat beberapa berita yang disebarkan, akan tetapi ternyata itu hoax. Nah, karena penyebaran berita tersebut, apalagi nggak cuma satu, akan tetapi ada beberapa, di situ masyarakat turun kepercayaan terhadap informasi yang disebarkan, seperti yang kasus tadi tsunami, dan juga akan terjadi ledakan yang kedua pada gas PT Arun pada saat itu. Dan yang ketiga, komunikasi digital menjadi tidak sehat. Nah, komunikasi ini kita seharusnya menggunakan dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan informasi dan juga mendapatkan wawasan tambahan dari orang lain. Tapi dengan kita tidak memanfaatkan itu dengan sebaiknya, ini akan menciptakan ruang yang enggak sehat bagi kita dan juga bagi orang lain. Jadi pada saat bermain media sosial itu sangat dianjurkan untuk memiliki etika dan juga nilai-nilai moral pada saat bermainnya. Jadi itu nggak cuma bermanfaat bagi kita, tapi bermanfaat bagi orang lain. Nah, solusi menurut Islam, yang pertama meningkatkan keimanan, yang kedua membiasakan tabayun, yang ketiga menggunakan bahasa yang santun, yang keempat menghormati hak cipta, dan yang kelima menjaga privasi orang lain. Jadi terdapat beberapa solusi di mana kita harus yang pertama meningkatkan keimanan, dan salah satunya menggunakan bahasa yang santun. Jadi media sosial itu bukan hanya dimainkan oleh kalangan kita, yaitu kalangan remaja, tetapi kalangan dari anak kecil hingga orang dewasa. Nah, anak kecil ini merupakan sesuatu yang baru dipelajari, berarti apapun yang dia baca, mulai dari baik ataupun tidaknya, dia akan tetap teringat. Bahkan karena selama ini kita juga tahu kalau misalnya pada saat usia kita kecil itu lebih baik untuk menjadi penghafal Quran. Karena apa? Karena otak kita tuh masih bagus dan juga memori kita masih kuat pada saat itu. Akan tetapi ketika dia melihat media sosial ini, dia akan melihat apapun konten, apapun bahasa, apapun komen-komen yang kita kirimkan, apakah itu baik atau tidaknya, mereka akan pelajari dari situ. Nah, terdapat dalil Al-Quran dan juga hadis yang menjelaskan mengenai cyberetik. Yang pertama, ada Quran surah Al-Hujurat pada ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu atusibu qauma bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelaka sesuatu kaum karena ketidaktahuanmu. Nah, bahkan di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan, ketika kita menyebarkan suatu informasi, kita harus melihat apakah berita tersebut itu benar adanya ataupun hoax. Karena pada saat berita itu datang, seseorang pasti akan melihat, membaca apapun yang terjadi, dan kita sebagai pembawa berita itu harus bertanggung jawab gitu. Apakah berita tersebut itu benar ataupun tidak. Nah, terdapat hadis yang mengatakan tentang cyberetik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka la yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Nah, kita sebagai umat Islam itu lebih baik pada saat kita tidak
menyampaikan suatu informasi dengan benar itu dikatakan bahwa lebih baik untuk kita diam. Karena apa? Karena kita nggak tahu apapun yang kita katakan itu apakah suatu informasi yang benar ataupun tidak. Jadi terkadang menjadi pendiam itu nggak selalu salah, tetapi menjadi seorang yang banyak bicara itu juga nggak salah. Kita tuh harus bisa menceritakan dan juga bermanfaat bagi orang lain, bagi diri sendiri, orang lain, dan juga masyarakat sekitar. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari cyber etik ini, yang pertama, cyber etik sangat penting di era digital. Jadi kita harus mengetahui norma, kita juga harus bisa bersikap dengan baik dan juga berperilaku yang baik pada saat bermain di media sosial. Yang kedua, Islam mengajarkan etika melalui nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Yang ketiga, Al-Quran dan hadis menjadi pedoman dalam menggunakan teknologi secara bijak. Dan yang keempat, penerapan cyber etik menciptakan ruang digital yang aman dan bermanfaat. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga dengan pembelajaran dan juga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi lebih bijak pada saat menggunakan media sosial. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.